Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika amirtu wa ala alihi wa ashabihi azmain amma ba'd. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Irawan Shah, NIM 2021310045, Prodi Agribisnis. Saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat dengan berjudul pernikahan. Ada beberapa tujuan pernikahan. Yang pertama, menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntunan hajat manusia. Yang kedua, mewujudkan keluarga yang berbahagia dengan dasar kasih sayang. Yang ketiga, memperoleh keturunan. Menurut Imam Ghazali, ada 4 tujuan pernikahan. Yang pertama, memperoleh keturunan yang sah. Yang kedua, memenuhi hajat hidup manusia. Yang ketiga, membentuk rumah tangga yang berkasih sayang. Yang keempat, mempergiat mencari rezeki dan memperbesar rasa tanggung jawab. Ada beberapa penggolongan hukum untuk melakukan perkawinan. Asal hukum perkawinan adalah mubah, ibahah, dan boleh. Karena perubahan sebab-sebabnya, maka bisa berubah menjadi makruh, sunnah, wajib, dan haram. Contoh hukum makruh. Yang pertama, misalnya seseorang yang dari segi fisik sudah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi tidak punya biaya untuk menghidupi keluarga, maka hukumnya makruh. Sebab kalau menikah juga dikhawatirkan akan membawa keburukan pada istri dan anak-anaknya. Contoh hukum sunnah, misalkan dari aspek fisik, seseorang pria sudah wajar untuk menikah, dan dia pun sudah ingin menikah, dan dia pun punya biaya hidup untuk menjalani kehidupan sederhana, maka sunnah untuk menikah. Contoh hukum wajib, misalkan apabila seseorang dipandang dari aspek fisik sudah wajar untuk menikah dan sangat untuk mendesak ingin menikah, dari sudut biaya sudah lebih dari mampu, seandainya tak menikah akan terjerumus dalam dosa seksual, maka wajiblah dia menikah. Bila seseorang wanita tidak bisa terhindar dari perbuatan jahat, bila tak segera menikah, maka wajib baginya segera menikah. Contoh hukum haram. Bila seseorang pria atau wanita tidak bermaksud untuk menikah dengan kesungguhan dan hanya ingin berbuat jahat pada pasangannya, maka status perkawinannya haram. Adapun yang menjadi dasar-dasar umum perkawinan dalam Islam, yang pertama, harus ada persetujuan dan kesukarelaan dari para pihak. Tanda adanya persetujuan secara formal adalah melalui prosesi peminangan. Yang kedua, tidak semua wanita dapat dinikahi. Ada ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang boleh dan tidak untuk dinikahi. Yang ketiga, pernikahan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Yang keempat, perkawinan harus ditunjukkan untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia. Yang kelima, hak dan kewajiban suami adalah seimbang. Pemimpin rumah tangga
ada di tangan suami. Dalam undang-undang perkawinan ada 6. Yang pertama, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Yang kedua, perkawinan akan sah bila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Ketiga, pada asasnya perkawinan bersifat monogami. Keempat, perkawinan harus dilakukan oleh para pasangan yang telah matang jiwa raganya. Yang kelima, pencarian dipersukar. Yang keenam, hak kewajiban istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami. Terima kasih saya ucapkan. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.